Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya. Kali ini saya akan membicarakan tentang PMK 102, yaitu tentang insentif PPN untuk sewa ruangan. Di sini saya akan menjelaskan apa yang melatar belakangi pemerintah mengeluarkan PMK ini, yaitu yang pertama, untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran di masa pandemi, guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk dukungan pemerintah bagi sektor perdagangan eceran yang terdampak pandemi COVID-19. Kemudian yang terakhir, karena untuk PPN yang ditanggung pemerintah untuk jasa sewa ruangan belum ada, makanya pemerintah mengeluarkan PMK ini. Baik, kita lanjut ke PPN yang ditanggung pemerintah ini, yaitu atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran. Pedagang eceran yang dimaksud dalam PMK ini yaitu pengusaha yang sebagian atau seluruh usahanya melakukan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen akhir. Ini poin utamanya, yaitu penyerahan kepada konsumen akhir. Kemudian ruang atau bangunan berupa toko atau gerai atau outlet yang bisa dia berdiri sendiri atau berada di pusat perbelanjaan, kompleks pertokoan, fasilitas apartemen, hotel, rumah sakit, atau fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, atau fasilitas perkantoran, atau pasar rakyat. Ini tempat toko atau gerainya. Kemudian kapan berlakunya PMK 102 ini? PMK ini hanya berlaku untuk sewa masa Agustus atau bulan Agustus sampai dengan Oktober 2021. Jadi hanya untuk 3 bulan. Mudah-mudahan nanti pemerintah akan melakukan atau menambah lagi masa berlakunya PPN ditanggung pemerintah. Kemudian cara untuk menghitungnya, PPN terutang dihitung dari tarif PPN dikalikan dengan DPP berupa penggantian. Penggantian di sini termasuk biaya pelayanan atau service charge, baik yang ditagih bersamaan dengan tagihan jasa sewa maupun yang ditagih secara terpisah. Di sini saya ilustrasikan, misalnya harga sewa 10 juta, kemudian ada PPN 10%, jadi jumlah yang ditagihkan oleh pemilik gedung adalah 11 juta. Jadi pengusaha eceran akan membayar 11 juta. Dengan adanya PMK ini, maka PPN-nya ditanggung pemerintah, jadi jumlah yang dibayarkan hanya 10 juta. Kemudian lanjut, untuk fasilitas ini dapat digunakan, kewajiban bagi pemilik gedung adalah membuat faktur pajak dengan mencantumkan keterangan PPN ditanggung pemerintah X PMK nomor 102/PMK 010/2021 dengan cara memilih cap tersebut pada aplikasi e-faktur. Kemudian membuat kode faktur transaksi 007. Kalau kode transaksi terkait pembuatan faktur pajak sudah ada di video saya sebelumnya, mungkin bisa dilihat di sana. Kemudian yang kedua, kewajibannya adalah mencantumkan prase sewa ruangan atau bangunan, keterangan lokasi, bulan sewa jasa ruangan atau bangunan pada kolom nama jasa. Kemudian yang terakhir adalah membuat laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Faktur pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPN dan dibuat setiap masa pajak sesuai saat pembuatan faktur pajak paling lama akhir bulan berikutnya. Nah, ini dianggap tidak mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini jika tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN sebagai laporan realisasi. Nah, mungkin demikian, ada menambah pengetahuan tentang insentif PPN untuk pedagang eceran.
Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada masukan atau komentar bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.